Hi everyone, welcome to my channel. Kali ini kita mau ngajakin kalian virtual stay vacation di Puncak. Tepatnya ke Royal Tulip Gunung Gelis Resort. Kalau dari arah Jagorawi, kalian bisa keluar di pintu tol Bogor Selatan yang menuju Sumarekon Bogor. Enaknya kalau ke Royal Tulip itu anti ganjil genap, anti macet, dan juga anti buka tutup jalan ya. Kalau dari Jakarta, perjalanan memakan waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Nah ini perjalanan ke arah Royal Tulipnya. Bagus ya, pohonnya banyak, rindang, melewati perumahan Sumarekon Bogor. Dan ini adalah pintu masuk Royal Tulip. Tapi karena kita nginepnya di The Suites, jadi kita diarahkan untuk masuk ke pintu yang satu lagi, agak di belakang, pintu The Suites. The Suites by Royal Tulip itu adalah bangunan baru yang baru didirikan tahun 2024 pertengahan. Jadi sekitar bulan Juni sudah mulai beroperasinya. Untuk rooms yang ada di The Suites memang lebih besar dan konsepnya ini lebih mewah daripada Royal Tulip ya. Jarak Royal Tulip ke The Suites nggak gitu jauh, ini kita udah sampai. Begitu sampai langsung berasa pelayanan hotel bintang 5-nya. Bellboy-nya langsung sigap bukain pintu, turunin bagasi, dan mobilnya juga dapat free valet service. Lobbynya tidak ber-AC tapi udah dingin ya. Nah, kita ketemu lagi dengan Dede. Staffnya sangat ramah, kita tinggal duduk, mereka akan bantu untuk check-in-nya dan prosesnya sangat smooth. Dan ini lorong menuju keluar ya. Kita juga dapat welcome drink berupa teh rasa buah, ini enak banget. Jam check-in di jam 3 tapi kita boleh early check-in jam 2. Begitu masuk pintu kamar langsung ada kaca full body. Kita belok ke kanan, ini ada sofa dan juga kopi dan teh. Ada mesin kopi dan cangkir espressonya. Untuk air minum pakai botol beling standar hotel bintang 5. Tehnya ini kita dapat merek Dilmah. Nah ini kopinya. Ada gula dan juga creamer. Rasa tehnya juga bermacam-macam, ada English breakfast dan juga chamomile. Disediakan gelas air minum dan juga cangkir untuk bikin teh. Di bawah meja ada mini kulkas, namun nggak ada isinya sih. Oke lanjut, nah di samping meja ada sofa. Ini sofanya nyaman, bisa untuk selonjoran. Dan kita juga dapat welcome snack. Ada dodol, nastar, lapis Surabaya, dan pralin bandrek. Nah ini penjelasannya. Bisa dibaca penjelasannya secara detail. Tipe kamar yang kita ambil Premier Suites dengan double bed. Samping ranjang ada lampu baca, dan untuk ukuran kasurnya dapat 2 queen size bed. Ini sliding door menuju ke kamar mandi. Ada 2 wastafel jadi nggak usah rebutan ya. Nah di dalam sana toiletnya. Nah ini ada bocah ceria banget. Toiletnya masih biasa ya, bukan toilet yang smart toilet begitu. Itu tisunya ada juga disediakan tisu ekstra. Untuk amenitiesnya lengkap dan posisinya ada di tengah wastafel. Handuknya ada 4 set, lalu ada lap tangan. Nah ini tisu ekstranya. Lap tangan juga masing-masing wastafel ada ya. Terus untuk yang di sebelah sini, nah ini ada hair dryernya. Kualitas hair dryernya juga bagus ya, rambut cepet banget keringnya. Ada cermin kecil buat ngeliat jerawat. Untuk amenitiesnya lengkap, ada dental kit, lalu ada juga cotton budnya. Terus yang di sebelah ini shower cap, sanitary bag juga dapat. Ini untuk pembungkus pembalut wanita ya. Lalu kita dapat juga ekstra 2 set dental kit dan sisir. Nah ini juga ada dapat body lotion ukurannya 50 ml, mereknya Jo Loves. Ini wanginya enak deh. Ada sabun cuci tangannya juga, dan kita langsung menuju bathtubnya. Di sini ada handle shower dan juga rain shower. Ada water heaternya yang joss banget. Lalu untuk sabunnya, nah ini mereknya juga Jo Loves. Ini ngasihnya royal ya, botol gede. Jadi kalau mau dibikin bubble bath juga bisa. Untuk shampoo-nya juga sama, mereknya Jo Loves. Conditioningnya juga dapet. Semua wanginya enak-enak banget deh. Ini gantungan handuknya. Kita dapat kamar dengan view gardennya Royal Tulip. Jadi kalau lagi berendam atau mandi wajib tutup tirai ya. Di balkon disediakan 2 tempat duduk dan juga 1 meja kecil.
Untuk pemandangannya ini kita bisa ngelihat gardennya Royal Tulip. Ini merupakan area outdoornya aktivitas anak-anak. Seperti hotel bintang 5 pada umumnya, servis Royal Tulip juga personal, sampai ada greeting nama kita di layar TV. Waktu check-in juga diantar sampai lift. Servis dan fasilitasnya oke, hanya sliding door room kita agak keras, susah ditutup, mudah-mudahan nanti diperbaiki ya. Nah, ini kita lagi dalam perjalanan menuju Royal Tulip, karena untuk aktivitas anak-anak kebanyakan semua di Royal Tulip. Pihak hotel menyediakan buggy car untuk kita warawiri dari Royal Tulip ke suites dan juga sebaliknya. Servis buggy car ini juga disediakan bagi tamu Royal Tulip untuk mengantarkan mereka dari lobi ke parkiran dan sebaliknya. Karena parkiran Royal Tulip tempatnya sangat luas ya, beda dengan suites yang bisa valet. Kalau dari Dede, The Suites mendapatkan rating 5 out of 5. Mantap ya. Depan hotel itu adalah Gunung Gelis Golf Resort. Nah, ini kita udah sampai ke Royal Tulip ya. Kita di drop di depan lobby St. Andrew. Dan untuk lobby St. Andrew itu bukan lobby utamanya, namun dekat dengan tempat ballroom main anak-anak. Kita memutuskan untuk main dulu di taman outdoornya. Kalau dari lobby jalannya harus sampai agak ujung melewati poolnya. Di Royal Tulip ada 3 pool, kolam renang anak-anak, dewasa, dan juga kolam renang yang ada mainan slidingnya. Nah, ini untuk kolam renang yang slidingnya airnya cukup cetek. Air kolam renangnya bukan air hangat, air biasa aja, tapi nggak begitu dingin sih. Tersedia juga kursi malas dan gazebo kecil untuk para tamu yang ingin duduk santai menikmati suasana taman. Kita nginep di hari Minggu menuju Senin, jadi nggak begitu rame sih sore hari ini. Kolam renang dewasanya ada di atas sana tuh. Nah, kita lanjut lagi ya ke arah area playground anak-anak. Langsung ada kandang kelincinya di sini. Untuk aktivitas yang di kandang kelinci, kita bisa kasih makan dan ini sudah gratis ya. Nanti tinggal minta makanan kelincinya ke penjaga. Nah, ini yang cowok-cowok pada quality time sambil mainan trampolin, seru ya. Di sini juga ada flying fox dan itu juga tidak berbayar lagi. Kalau main nanti mendaratnya di sini. Ini bocil-bocil lagi sibuk kasih makan para kelinci. Kelincinya lumayan rakus ya. Satu anak dikasih 1 keranjang full sama wortel, tapi habis loh semuanya. Hebat juga kelinci-kelincinya ya, nggak ada kenyangnya. Di sini kita ketemu satu pengunjung. Nah, ini anak yang ini, dia dan orang tuanya pengunjung dari Bogor, tapi nggak nginep ya. Ternyata tamu dari luar boleh juga masuk ke sini untuk main sama binatang-binatang yang ada di sini. Sebetulnya sih kaget juga ya, bisa ada tamu dari luar tanpa menginap bisa menikmati fasilitas yang ada di hotel ini. Saran buat Royal Tulip, untuk keamanan mungkin harus diperbaiki ya, sebab orang luar bisa bebas masuk dan liftnya juga bisa diakses tanpa akses card. Untuk yang lainnya udah oke banget, cuman itu aja mungkin yang harus ditingkatkan kembali. Berhubung lupa bawa baju renang dari suites ke Royal, jadi di sini anak-anak cuma bisa nyelup-nyelup kaki ke air doang. Ya kayak gini deh. Tapi lumayan sih seru, mereka juga mainan air. Untuk perosotan aman lah untuk anak-anak yang masih balita. Ini area santainya, dan kalau kalian tamu Royal Tulip, breakfastnya nanti di resto LL1. Nah, ini perjalanan menuju lobi tempat mainnya anak-anak. Kalau di Royal Tulip itu dibagi 2 ya. Ada aktivitas indoor dan aktivitas yang outdoor. Nah, kalau aktivitas outdoor tuh yang tadi. Nah, sekarang kita turun ke lantai lobi. Ini kita lagi bingung sih sebetulnya nyari jalan balik ke lobi St. Andrew. Jadi inget aja ke arah lobi St. Andrew untuk mainan anak-anak yang indoornya. Nah, ini kita udah sampai. Ini sebetulnya ballroom yang diubah menjadi aktivitas mainan indoor. Ada bowlingnya, ini bowling mini ya. Ini bocah ngasal aja main dilempar. Nah, terus itu ada kayak main hula ring yang papan biru itu Ken Ellie, susun-susun kaleng, dan yang seru itu mainan PS4, ada joystick dan steering wheel. Itu antrinya lama banget, anakku sampai nggak kebagian, sedih deh. Akhirnya main mini soccer dan air hockey.
Di belakang ada meja little bartender, kayaknya ngajarin anak-anak bikin minuman, dan ada science fair juga. Cuman kelewat jadwalnya, itu agak pagi. Ini udah sore jam 4, sayang ya datangnya terlalu siang. Saran bagi yang mau ajak bocil staycation, nginepnya Sabtu ke Minggu aja ya. Banyak aktivitas dari pagi sampai sore. Tapi kalau weekdays tuh kurang. Nanti bisa lihat jadwalnya di IG mereka sebelum kesini. Dan kalau weekdays mainannya di room indoor yang satu lagi tuh agak kecil. Di luar ruang ballroom ada toilet yang cukup besar. Kondisinya juga sangat terawat, bersih, dan wangi. Ini sitting area depan toiletnya, dan ini menu room service yang ada di Royal Tulip. Jadi nggak perlu lagi keluar cari makan. Harga standar restoran lah. Nah, deket toilet itu ada ruang VIP, tapi nggak paham sih ini buat apa. Iseng-iseng kita coba, lihat buka, oh ini bentukannya kayak UKS ya. Keluar dari lorong toilet masih ada mainan lain. Ini ada soccer table sama meja biliar. Seberangnya ada sitting area dan tersedia juga kursi pijat yang berbayar. Fasilitas terakhir yang kita cobain itu horse riding. Ini juga nggak berbayar ya, jadi sudah gratis. Hampir semua fasilitas yang disediakan di hotel ini itu rata-rata gratis, kecuali nail artnya ya. Nah ini kita semua nyobain horse riding, dari anak-anak sampai emaknya juga. Untuk kudanya itu kuda poni ya, jadi nggak terlalu gede sih. Aman lah buat anak-anak, ngiterin parkiran aja sih rutenya. Dari sini kita balik ke The Suites untuk ambil baju renang. Rencana sih mau berenang di Royal Tulip, tapi akhirnya berubah pikiran gara-gara kita ngelihat infinity pool yang ada di The Suites. Kolam renang di sini lebih bersih airnya, terus pemandangannya juga cakep banget. Jadi akhirnya di sini aja lah. Kebetulan cuacanya juga mendung-mendung syahdu gitu. Nah, ini pemandangannya bagus ya. Langsung ke arah Gunung Gelis. Pas ke sana itu sebetulnya gerimis, nanti mendung, kirain airnya bakalan dingin banget. Ternyata di luar ekspektasi, airnya malahan agak-agak anget gitu, padahal nggak pakai pemanas. Jadi sebetulnya kalau merenang air biasa aja, tapi nggak tahu kenapa sih bisa agak anget. Nah di atas itu zendeknya Royal Tulip ya, jadi bisa lihat pemandangan Gunung Gelis juga dari sana. Kalau mau boleh juga sih yogaan di sana. Dan ini penampakan Hotel The Suites. Dari berenang kita ke acara movie night-nya. Jadi balik lagi ke Royal Tulip pakai warawiri ke lobby St. Andrew. Mulai acara movie night jam 6 sore dan disediakan juga snack buat nonton kayak keripik, kacang, ada air, dan juga teh manis. Pas datang udah tinggal dikit, soalnya kita datangnya telat setengah jam. Tapi lumayan sih, masih kebagian teh dan kacang. Nontonnya di ballroom yang disulap jadi ala-ala sinema gitu. Dan untuk judul filmnya itu harusnya The Wild ya, tapi di tulisannya itu tadi The North. Ya gitulah film anak-anak. Dari bioskop ala-ala kita ke kamar lagi balik buat dinner. Soalnya kita kebetulan bawa bekal dari Jakarta, makan sate, enak deh. Selamat pagi. Nah ini suasana pagi hari di Royal Tulip. Ini ada jogging tracknya. Jadi kita pagi-pagi gitu jam 5.30 memutuskan untuk olahraga bentar, ngelilingin area resortnya untuk sekedar jogging, kelilingin hotelnya. Udara di pagi hari sejuk tapi nggak dingin sih. Jadi kalau nggak pakai jaket masih oke banget. Dan ini masih belum sunrise ya, jadi nggak panas dan juga untungnya nggak hujan. Hari pertama kalau kita ke Royal Tulip ataupun balik ke Suites itu selalu naik buggy car, soalnya nggak terlalu paham sama jalannya dan dikiranya kalau jalan kaki itu jauh. Ternyata pas lagi jogging lumayan deket banget jarak dari Royal Tulip ke Suites gitu loh. Nah jadi akhirnya kita udah agak ngerti di hari kedua jalannya dan tembusannya dari Royal Tulip ke gedung The Suites. Dan untuk di dalamnya juga sebetulnya untuk gedungnya ada tembusan juga, cuman emang harus melewati area outdoor dikit untuk menuju ke The Suites-nya dari Royal. Nah itu yang sebelah kiri jogging tracknya, arahnya dari The Suites menuju Royal. Nah kalau jalan yang ini itu sudah di area di dalam Royal Tulipnya. Nah untuk area outdoor juga ini ada lapangan basket ya untuk anak-anak. Dari sini kita jalan menuju Zendek
View terbaiknya Gunung Gelis bisa dilihat dari Zendek. Tuh, cakep banget ya. Nah, ini pemandangan di Zendeknya. Hanya untuk cuacanya tuh sangat berawan, jadi kita nggak begitu bisa lihat sunrise. Sayang juga ya. Kalau nggak salah dulu pernah lihat video orang review di sini dan mereka lagi mengadakan yoga gitu. Mungkin sekarang udah lagi nggak ada kelasnya kali ya. Wah, kalau yogaan di sini pasti seru banget ya. Nah, dari Zendek itu sebetulnya bisa ketemu jalan pintas menuju gedung The Suites. Nah, ini tembusannya. Dari kemarin nyari-nyari, ketemunya di hari kedua. Nah, ini untuk spa yang ada di Royal Tulip. Jam segini sih spanya belum buka, tapi ini info untuk operating hour-nya bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut lagi dari The Spa langsung menuju gedungnya The Suites lagi. Jalan tembus ke Royal Tulip itu ada di lantai 2. Ini pintu masuknya, dekat pintu masuk ada payung ternyata ya, untuk in case hujan. Langsung ketemu musola, begitu buka pintu ada tempat wudhu dan ruang sholatnya. Lalu ada toiletnya juga, toilet pria dan juga toilet wanita. Setelah dari toilet kita ketemu function room, cuman karena mungkin nggak ada yang lagi mengadakan acara jadi kosong ya. Di sini juga ada ruang meeting, tapi maaf nggak bisa dikasih lihat soalnya dikunci. Dan ini adalah sitting area yang ada di luaran ruang meeting. Ini kursi pijat berbayar ya. Dari lantai 2 kita turun ke ground floor menuju gym. Disediakan karpet buat pilates, yoga, asik ya. Dan untuk alat-alat gymnya lumayan lengkap, ada treadmill, angkat beban, dan lainnya. Untuk fasilitasnya cukup lengkap, disediakan air minum dan juga handuk. Ini remote TV untuk nyetel lagu, dan ini ada mini chiller juga. Timbangan juga ada. Nah, ini dumbbell juga banyak ragamnya. Ini ada dede yang lagi mau bodybuilder. Puas nge-gym, mandi, kita lanjut ke restoran Cascade untuk breakfast. Disediain jamu-jamuan, terus ada juga ini yogurt buah. Untuk varian buahnya ada anggur, apel, salak, melon, markisa, pepaya, dan juga semangka. Nah, di bawahnya itu ada aneka salad dan juga dressingnya. Lanjut lagi, di sebelahnya disediakan air dingin, air mineral, dan sebelahnya lagi itu ada infused water. Jadi ada 2 pilihan. Nggak semua orang kayaknya suka ya sama infused water. Jadi kalau nggak suka, air biasa juga ada. Nextnya lagi, ini ada makanan khas Indonesia, pisang goreng. Terus yang sebelah sini aneka jajanan pasar kayak kue lumpur, pastel gitu. Nah, ini yang di kontainer isinya bubur kacang hijau. Di tengahnya ada santannya, dan sebelahnya lagi itu bubur ketan hitam. Ini enak loh. Lanjut lagi di line buffet ini ada cabai rawit dan chili oil untuk nemenin cumi goreng yang di talenan ini ya. Ini juga enak. Sampingnya itu ada tumisan daun hijau tapi lupa namanya apa. Nextnya lagi ada corn soup. Nah, cuman kalau untuk corn soup nggak nyobain ya. Jadi nggak tahu enak apa nggak. Rasanya sih harusnya enak ya. Next station ada mie udon ala Jepang. Ini oke lah, biasa aja sih. Terus untuk di sebelahnya lagi ada ayam goreng bumbu khas Jepang gitu. Nah, kalau yang ini enak, si Koko sampai nambah 2 kali ayam gorengnya. Nah, sebelahnya lagi tuh ada aneka sushi, cuman sayang belum di-refill. Ada pickle, wasabi, dan juga bubuk cabe untuk temenin sushinya ya. Untuk baking station ada roti panggang dengan aneka selai, bomboloni, donat, Danish pastry, roti Prancis, fruitcake, bread roll, dan juga aneka croissant. Di sebelahnya lagi ada cold cut seperti chicken pastrami, ham, smoked salmon, ada juga olives, aneka keju-kejuan seperti keju feta. Terus ada aneka kacang juga, kacang mede, almond slice, almond po, dan juga aneka sereal yang jadi favoritnya anak-anak. Nah, kalau untuk susunya nanti ngambilnya di chiller, diletakkan di botol kaca begini. Lanjut lagi ya. Untuk local dish ada nasi putih,
Di sebelahnya itu ada ini pecel. Jadi kalau misalkan mau makan pecel, bisa ambil di sini sayurannya. Terus untuk sebelahnya lagi ini ada telur asin. Untuk di sebelahnya ini ada paru goreng. Cuman nggak nyobain soalnya kurang doyan paru. Nah ini untuk kondimennya ada sambal terasi, sambal hijau, dan bumbu pecel. Lengkap dengan bakwan sayur dan kerupuk. Selain menu buffet ada juga menu ala carte-nya. Ini kita pesan English breakfast. Ada cappuccino juga, dan ini ada foie gras ya. Foie gras itu kayak hati angsa dengan toast bread-nya. Kalau anak-anak pesannya ramen. Breakfast di The Sweets itu enak banget, top deh. Selain free breakfast, kita juga dapat free lunch. Untuk lunch, kita dapat set lunch dari appetizer, main course, sampai dessert. Untuk es krim kita makan di tempat, cheesecake-nya kita bawa pulang soalnya udah kenyang banget, tapi semua enak. Setelah check out, masih dapat oleh-oleh dari The Sweets. Thank you The Sweets. Sekian review The Sweets-nya, semoga kalian suka. Thank you yang sudah nonton sampai habis. See you in the next adventure.